Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia meminta pemerintah memberikan relaksasi ekspor di tengah kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia menilai jika ekspor tambang dihentikan akan berdampak pada kerugian. Di tengah kebijakan larangan ekspor mineral mentah, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia meminta pemerintah dapat memberikan relaksasi ekspor tambang seiring menunggu penyelesaian pembangunan smelter. Pasalnya, jika ekspor tambang dihentikan, akan berdampak pada kerugian. Menurut Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli, relaksasi ekspor yang diharapkan pelaku usaha, yakni agar produksi yang tersimpan dapat dikeluarkan, sembari menunggu penyelesaian pembangunan smelter. Menurut Rizal, hingga sejauh ini pembangunan smelter dilakukan para pelaku industri dalam progresnya terdapat kendala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian. Mulai dari terkendala modal hingga pengiriman logistik. Ya, tentu saja mereka mengharapkan adanya relaksasi ekspor ya. Nah, tetapi juga pemerintah harus memonitor, mengawasi dan ketat progres pembangunannya. Apabila memang tidak ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak mampu melakukan pembangunan smelter, karena memang biaya modal untuk pembangunan smelter cukup tinggi dan tidak semua perusahaan mungkin mampu dan punya kapasitas untuk pendanaan ya. Nah, ini langkah lain adalah dibuat semacam konsorsium sehingga mereka bisa bergabung menjadi satu konsorsium dan akan lebih ringan. Seperti diketahui, pemerintah akan memperluas larangan ekspor mineral mentah dan mendorong industri hilirisasi di dalam negeri. Meski kebijakan ini menuai gugatan dari WTO, pemerintah secara tegas akan tetap menjalankan kebijakan tersebut. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Langkah pemerintah yang memastikan akan tetap menjalankan kebijakan larangan ekspor mineral mentah di tengah gugatan WTO dianggap pengamat energi UGM, Fahmi Radi, sudah sangat tepat. Meski Indonesia akan kalah saat mendapat gugatan di WTO, akan tetapi berjalannya waktu selama gugatan hingga banding, smelter-smelter di Indonesia sudah banyak yang terbangun dan dipastikan ada tercipta produk-produk turunan. Sehingga dalam hal ini Indonesia akan mendapatkan nilai tambah yang besar. Meski demikian, Fahmi mendorong pemerintah untuk mencarikan investor bagi industri yang kekurangan permodalan membangun smelter. Nantinya industri tersebut diperbolehkan melakukan konsorsium membangun smelter di Indonesia. Paham betul gitu ya, bahwa kebijakannya akan digugat di WTO dan akan kalah. Nah, tetapi gitu ya, Jokowi menggunakan tenggang waktu proses persidangan tadi, kan ini 2 tahun itu ya. Kemudian nanti banding itu butuh waktu 2 tahun, sehingga total 4-5 tahun. Nah, dalam waktu 5 tahun tadi, maka smelter yang dibutuhkan untuk hilirisasi itu semua sudah. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Newscreen kali ini. Saksikan terus Newscreen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn Chiu dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.